Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go. Playing more music. This is your favorite radio station. Playing more music. Oh yeah. We are your number one radio station. Sushi FM. Guys, kita bikin konten TikTok yang kayak gini yuk. Kalau lari itu untuk ngebakar apa? Memori ya? Hah? Kalori. Yuk. Gua dulu, perut keroncongan pas puasa itu kena baper ya. Ya, kotak kue buat lebaran itu namanya hopeless kan ya? Makanan khas Minang itu renggang kan? Aduh. Udah. Gue ya, program sahur di Sushi FM itu namanya Nyaru kan? Hah? Nyaru apaan? Iya, Nyaru seru di Sushi FM dari jam 3 sampai jam 6 pagi. Tapi. Terus, di sana juga ada Obses, obrolan seru setelah subuh. Nah, di sore harinya juga ada posting taubat dari jam 3 sampai jam 6 sore. Seru juga ya. Nah, tunggu dulu. Di posting taubat ada lomba membaca Al-Quran tingkat remaja dan kurma kuliner Ramadan. Terus, kenapa lagi? Nah, kalau di weekendnya Sushi FM juga ada Omaga, obrolan Ramadan gak ada habisnya. Ih, seru banget. Ya seru sih, tapi kan gak gini konsepnya. Ramadan di Sushi FM, sinari hati dengan kebaikan. Telat bangun sampai sahur buru-buru. Sahur. Yuk sahur rame-rame di Nyaru. Nyaur seru bareng Sushi FM dari jam 3 sampai jam 6 pagi. Ada bagi-bagi hadiah dan Obses, obrolan seru setelah subuh. Konsenin ye. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan di Sushi FM, sinari hati dengan kebaikan. Hai, selamat subuh Sushi Mitra. Buat yang lagi bangun, Kausarin Ana dan Restu di Nyaru, Nyaur seru sampai jam 6 pagi. Bulan Ramadan gak dengerin Sushi FM? Yang bener aja, rugi dong. It's Sushi FM. Selamat pagi, selamat sahur, selamat subuh buat kamu Sushi Mitra yang lagi dengerin kita ini. Yep, bener banget Sushi Mitra. Buat kamu yang belum sahur ya, kalau mau sahur tapi pastiin kamu dengerin kita di via streaming, di aplikasi video atau aplikasi radio online. Kamu bisa dengerin kita di www.radioshiafm.co.id. Dan buat kamu yang pengen request lagu kita, bisa WhatsApp kita di mana, Restu? Di 081266000991. By the way, Sushi Mitra, kamu juga jangan lupa ya buat follow media sosial kita di Twitter, Instagram, dan juga TikTok di @radioshiafm buat tahu apa aja sih keseruan kita. Ya kan, Nana? Betul. Konserin kita ya Sushi Mitra sampai kelar di jam berapa, Nah? Jam 6 pagi. Bulan Ramadan gak dengerin Sushi FM? Yang bener aja, rugi dong. Sushi FM live broadcasting all day long. Stay in touch on our Twitter @RadioSushiFM. Sahur bareng Nyaur seru di Sushi FM. Aku tahu Sushi Mitra dengan Parasit satu lagu yang kayaknya inget terus tuh waktu zaman kecil dulu. Ya gak sih, Nak? Umur lu bedanya lumayan jauh loh sama gue. Iya, tapi jadi berarti sekitaran umur berapa ya lu denger lagu ini? Kayak waktu gue TK tuh udah. TK? Iya. Oh my god, beda banget. Kalau gue itu waktu kayaknya SD deh. Jadi SD kalau nggak salah. Jadi kayak kalau ngedenger lagu ini tuh kayak zaman kecil tuh lu termasuk kayak susah nggak sih buat bangun sahur? Kalau gue tipikal yang cepet bangun sahur karena anaknya gampang ke-distract gitu kan tuh. Oh gitu. Jadi terus lu nggak ada, misalnya kayak nggak ada momen kayak lu kesel gitu dibangun sama nyokap lu atau apa gitu? Oh ada banget, oh, ada iya. banget tuh. Cuman kalau misalnya lagi nggak tidurnya tuh lagi nggak berkualitas. Oh, iya, gitu pasti tuh rasanya kayak oh my god gitu, kayak kenapa dibangunin sekarang gitu loh tuh. Iya kan. Juga anak kecil kan kayak cranky gitu nggak sih kalau dibangunin sahur? Iya benar banget. Dan kalau misalnya kita waktu kecil Sushi Mitra pernah juga ada momen kayak kayak apa ya, kalau kata orang di sini tuh melawan gitu loh. Oh iya, melawan. Iya benar-benar. Puasa tuh baru melawan banget dari sahur sampai menuju buka Sushi Mitra. Kayak ada aja apa sih kayak ujian atau cobaan yang kayak apa batal aja. Lu pernah ngasih kayak gitu? Iya benar banget, kayak karena waktu kecil itu rasanya
kegiatan kita tuh padat banget. Ngerasanya gitu kan kayak ya sekedar main. Betul, gitu kan. Mungkin kalau tidur siang, mungkin ada pesantren nomadan gitu-gitu kan. Cuman rasanya tuh capek banget dan melawan bana gitu puasanya gitu. Bener-bener kayak bawahnya tuh bener kering banget gitu loh sosial. Aduh deh kayaknya gue meninggal deh abis ini. Gitu loh, ya gak sih? Iya bener. Kalau gak minum tuh, aduh kayaknya gak bisa banget nih hidup gitu loh. Tapi ujung-ujungnya gak jadi juga gitu kan. Lo apa sih alasan lo? Kalau gue waktu itu karena pernah pengen tapi ketahuan tuh, hampir ketahuan. Jadi waktu itu pulang pesantren Ramadan itu haus banget. Terus kayak galon kan menggoda blebek itu. Iya, kenapa ya? Galon tuh terasa menggoda sosial media gitu loh. Padahal pas bulan biasa gitu kan, bulan Ramadan, bukan bulan Ramadan kayak ya udah gitu, kayak enggak haus banget gitu loh. Malah untuk beberapa orang kadang malas minum malah ya. Iya, malas minum air putih. Jangan malas ya, susu mitra tuh bahaya buat ginjal gitu. Betul. Terus? Nah, waktu itu kayak minum kali ya. Pas gue mau minum gitu, emak gue datang dari kamar gitu kan, jek kedengeran tuh langkah kakinya kan kayak aduh ketahuan nih gitu terus kayak itu gelas udah di tangan tuh udah benar-benar diisi minum gitu kan. Terus gue lari ke kamar mandi tapi nggak diminum gitu kan, takut. Terus itu waktu kecil pasti lo ngerasa nggak kepikiran kali ngapain ke bawa gelas kamar mandi, mungkin ketahuan lah gitu. Iya benar. Cuman karena udah panik kan, udah nggak tahu lagi di kepala kayak ya udahlah gitu. Ya udah masuk kamar mandi, emak gue masih di sekitar dapur tuh kan, masih di dapur. Pas udah balik ke kamar lagi, baru gue keluar, terus gue buang air putihnya. Nggak jadi minum akhirnya ya. Jadi minum. Ya Allah, Tuhan menyelamatkan Muna. Iya benar. Terus Mitra pasti punya alasan untuk batal, tapi ada juga alasan untuk nggak jadi batal. Iya, nah, kalau misalnya kamu juga punya alasan nggak jadi batal puasa, mungkin waktu kecil atau zaman sekarang, tanya ke kita ya di 0812-660009. Terus juga kalau misalnya kamu yang punya cita-cita menarik seputar puasa lainnya juga bisa kasih tau ke kita ya. Jawaban kamu di instastory kita yang ada di Radio Sushi FM. Bulan Ramadan gak dengerin Sushi FM? Yang bener aja, rugi dong. We play all the hits. 99.1 Sushi FM. Let's go. Sahur bareng Nyaur seru di Sushi FM. Selamat pagi buat ngeriin Ana dan juga Restu di Nyahur seru. Sushi Mitra, gimana paginya, subuhnya ya? Kamu yang belum sahur mungkin bisa diangsur ya tuh ya. Iya betul. Apalagi kalau misalnya kamu tipikal yang bikin sahur gitu kan. Bikin sahur. Ya, bikin masakan sahur lah ya. Buat sahur gitu kan. Iya, udah kebablasan subuh gitu ya. Nanti kalau misalnya tiba-tiba gak jadi puasa gimana? Gak jadi sahur, maksudnya gak jadi sahur, terus ngerasa kayak aduh aku gak kuat puasa, aku mau batalin aja deh gitu loh. Itu kan sering terjadi gak sih sama anak-anak dulu? Iya benar banget. Soalnya gue pernah dulu itu juga pengen batalin puasa. Kalau lo kan masih niat gitu ya, kayak naruh ke gelas dulu. Nah gue itu tipikal kalau ngebawa tuh harus total gitu kan. Jadi gue nggak boleh meninggalkan jejak apapun. Iya. Misalkan kalau misalnya ciri khasnya anak kecil puasa itu kan nggak anak kayaknya bibir kering gitu kan. Iya, nah ini kalau sampai bibir gue lembab, gue ketahuan nih. Kenapa bibir gue lembab nih gitu kan. Jadi akhirnya kalau gue kan minumnya pakai teko. Nah itu gue langsung ke teko gitu loh. Tapi gak kena mulut, jadi mulut gue tetap kering gitu kan. Cuman jiwa gue tuh udah kayak lega banget gitu loh. Nah tapi pernah ada momennya gue pengen ngebatalin kan. Cuman takutnya tuh kayak kalau gue ketahuan nih pasti ujungnya dibanding-bandingin nih sama anak orang gitu kan. Bener. Itu kan gak enak banget ya sih buat anak-anak gitu. Iya karena gimana ya, karena kita waktu kecil itu rasanya kalau di-compare sama orang lain gitu ya, sama bocil-bocil yang seusia kita, yang mereka tuh lebih gitu puasanya. Betul. Gitu kita ngerasa minder gitu loh tuh, kayak ngerasa insecure gitu ya. Ya walaupun sebenarnya kayak masalah kita juga nggak sih, siapa suruh batalin puasa gitu kan. Bener. Kalau gue takut tuh jujur ya, karena kalau dulu gue sama adik gue yang cewek ini jarak umurnya kan gak terlalu jauh ya. Nah adik gue tuh dari TK mau udah full, gue sampai SD sering bolong-bolong kan. Pasti sering dibandingin gak sih tuh pasti sama orang tua ya. Kayak lihat tuh si Nadia gini, Nadia gini. Masa Nadia udah kuat puasanya, belum. Itu tuh gak enak banget. Akhirnya makanya gue bohong untuk itu kan. Bohong tapi tujuannya kayak
kalau kayak gini mulu gue gak bakal kuat puasa ya gitu. Iya benar, mungkin jadi pelajaran juga buat Sushi Mitra ya, kalau misalnya punya anak gitu share untuk puasa. Iya kali ya. Iya bener kan, jadi kayaknya bohong jadinya kan. Bener, jadi kayak gak dapet hikmah dari puasa ya iya, kan. Iya bener, dapet esensinya dari puasa itu apa gitu. Sedap. Kayak sedap, si paham sedap. banget tuh anak kecil sama esensi ya. Tapi kalau ngomongin tentang gak jadi batal puasa, sebenarnya sih banyak ya alasan seorang anak kecil tuh gak jadi batalin puasa ya Ana ya. Iya benar banget. Salah satunya tuh kalau misalnya puasa semua permintaan tuh bakal diturutin. Biasanya kan mungkin salah satu cara orang tua memotivasi kan kayak kamu kalau puasanya full nanti mau beliin mainan loh gitu kan. Iya, itu bener. kali ya salah satu yang bikin gak jadi batal puasa. Iya sebenarnya kalau gue iya banget ya tuh ya. Kalau gue bukan dalam bentuk benda tapi dalam bentuk THR. Gitu. Jadi kecil udah paham duit ya. Iya udah paham duit, udah money oriented ya. Asik. Emang rencana lu waktu kecil lu mau beli apaan sih sampai lu money oriented banget? Kalau gue dulu kayaknya kayaknya setiap tingkatan sekolah gue tuh beda-beda tuh, beda-beda pengennya gitu. Iya. Itu sampai umur berapa lu masih dimotivasiin untuk dapat duit? Kayak SMP deh. Sampai SMP tuh masih yang kayak, karena gini orang tua gue tipikal yang sebenarnya gak baik ya tapi kenapa? Kayak misalnya apabila gue mengerjakan sesuatu dengan maksimal, dengan totalitas, pasti akan diberikan sebuah reward gitu loh tuh. Nah kalau gue dulu memang sama abang dan adik gue tuh kalau puasa kita itu full 30 hari gitu ya, full lah 1 bulan itu pasti bakalan dapat THR yang 2 kali lipat gitu loh, lebih gede gitu loh tuh. Itu maksudnya emang orang tua lo udah nargetin dari awal THR tahun ini segini ya, tapi kalau full segini gitu. Iya benar. Kayak setiap bulan Ramadan tuh pasti udah dikasih tahu di awal Ramadan nanti kalau misalnya puasanya full gini bakalan dapat segini. Terus juga kayak tunjangan ya, ada tunjangannya tuh kalau misalnya gue terawihnya full juga bakalan dapet lagi gitu loh tuh. Gue mau tuh jadi keluarga lo juga. Tapi sekarang udah berlaku, udah pada gede gitu kan, nggak mungkin udah jadi kewajiban juga. Apalagi tunjangannya selain itu ada lagi nggak? Atau itu aja? Mungkin bantu orang tua ya, cuman itu nggak banyak banget sih. Itu kayak ada kewajiban sebagai anak gitu ya. Nyabut uban? Iya banget lagi. Tapi dulu pernah diupahin sama papa gue kan. Satu uban itu 5.000. Gede banget itu. Gede banget. Itu gede banget. Dulu gue satu uban maksudnya 1.000 gitu loh. Berjaman ya Syai. Iya. Gue lupa banget lagi. Iya sih. Tapi ya emang tuh mungkin cara orang tua lu buat motivasi. Iya benar. Walaupun nggak baik sebenarnya ya. Iya. Tapi itu sampai di umur berapa untuk kayak papa nyokap bokap lu untuk kayak udah kita nggak ada lagi 2 kata kayak gitu. Ada statementnya dulu nggak gitu loh? Sebenarnya waktu SMP itu udah kelar gitu loh, kayak udah nggak ada lagi yang kayak gitu karena mungkin orang tua gue merasa itu udah gitu berpuasa full 1 bulan Ramadan gitu kan. Cuman kalau sampai sekarang karena gue masih kuliah ya tetap dikasih THR, cuman nggak ada 2 kali lipatnya kayak dulu lagi, kayak normal aja lah gini. Tunjangan juga udah nggak ada. Udah tidak berlaku gitu ya. Padahal kalau dibilang sih beban kerjanya masih banyak yang sekarang ya daripada yang dulu ya. Iya loh, gue juga gak ngerti deh kenapa ya orang tua atau mungkin kayak om tante gitu kalau ngasih THR makin gede tuh makin kecil, padahal kita makin gede tuh makin butuh duit loh. Iya bener banget lagi. Kan? Iya. Padahal mah kecil kita ini ya THR-nya bukan untuk kita ya. Bener, kayak ada investasi bodong juga biasanya. Investasi kan bodong. yang kayak biar mama yang pegang gitu kan. Abis itu kayak gak tau aja lagi kemana tuh duit gitu kan. Iya, mana mama aja pegang dulu. Tenang aja lah nanti. Apa yang kamu mau? Gitu. Iya benar kamu bilang itu juga lagi. Iya benar kan. Tapi ya udah sekarang kita udah megang uang juga gitu kan. Iya benar ya. Dan harus puasanya harus full juga Sushi Mitra. Jangan cuman karena kenapa ini kagak mau nyala ya. Jangan sampai karena karena udah gede udah ngerasa kayak aku udah gede nih kayaknya nggak apa-apa deh kalau batal puasa tuh nggak boleh juga ya. Nggak boleh juga. Udah harus, gede. Betul, harus dibiasain untuk puasanya nggak nyala ini lagu ya. Kenapa ya? Kenapa gitu ya? Nah, harus bersabar ya. Repot ya, kaget juga nih. Astagfirullahaladzim. Tapi kamu tuh aja kosenin kita Sushi Mitra di program apa kita ya, Ana ya? Di Nyaru seru sampai jam 6 pagi. Betul. Karena kita masih bakal nemenin kamu Sushi Mitra sampai kelar di jam 6 pagi. Bulan Ramadan gak dengerin Sushi FM? Yang bener aja, rugi dong.
lagi sahur bareng Nyaru. Nyaur seru di Shushi FM. Sandi Sandoro Social Media dengan malam biru. Kalau sekarang sih udah agak subuh ya, jadi udah nggak sebiru hitung ya. Iya nggak sih anak? Iya kelihatannya saya ngebiru kan, tapi masih gelap sih. Gelap kayak sampai ditapin. Gue nggak tahu sih ini jam berapa sebenarnya. Iya benar. Tapi pasti sekarang udah sahur Social Media, jadi pastiin kamu sahur di hari ini, jangan sampai nggak puasa ya. Iya benar banget, kayak kasihan banget nggak sih kayak udah gede tapi nggak puasa tuh, malu sama bocil-bocil komplek ya. Iya loh bener ya. Iya kan. Karena kayak anak-anak kecil aja tuh pada puasa, tapi orang-orang dewasa kayak nggak puasa tuh kayak apa alasan lo gak puasa ya. Iya kan? bener banget, apalagi yang mokel. Itu artinya gue ketemu itu di media sosial tapi gue gak tahu artinya. Aduh gue kemarin nemu lagi. Itu singkatan. Itu singkatan. Oh ini mokel itu artinya menolak kelaparan. Astaga Tuhan. Kocak banget ya singkatannya. Iya coy. Menolak kayak kelaparan. Karena gue ngeliat itu kan di komentar-komentar TikTok gitu kan. Wah mokel nih mokel. Atau ada yang konten-konten mokel ini. Jadi apalagi sih ini perasaan gue kayak hampir 24 jam main TikTok tapi gue gak tahu lagi gitu. Gue awalnya gak tahu tuh, cuman ketemu di FYP TikTok gue kan. Apa sih mokel? Gue baca tuh, gue bener-bener scroll kayak sebenarnya bisa dilihat di Google ya. Iya kan. Dia bilang kayak males aja gitu. Karena mokel tuh menolak kelaparan ya. Iya. Dan itu kan wajar banget sebenarnya kalau puasa gak sih? Maksudnya kalau untuk kelaparan tuh wajar pas puasa. Iya memang itulah esensinya puasa itu lapar gitu. Tapi itu bisa cuma lapar haus itu mungkin banget terjadi. Enggak, itu pasti terjadi. Cuman kalau bisa dibilang kayak melawan banget tuh kayak di awal-awal aja. Di awal aja tuh bener tuh, di awal-awal rasanya kayak pressure banget. Ya Allah haus banget. Bener. Gue itu kan tipikal yang asam lambung kan. Jadi di awal 1-2 hari tuh kayak bener-bener itu menguji iman gue banget itu loh. Iya benar-benar. Sakit ya Allah kayak gitu loh. Tapi ujungnya baik-baik aja sih. Iya gitu cembung loh. Ya cembung. Cembung. Kalau kata Putih cembung. Emang ada aja istilah Putih ini ya cembung. Iya, cewek gitu, asam lambung. Gitu udah deh. Oh cewek asam lambung. Gue kira asam lambung. Kayak gemoy gitu. Tapi ya wajar sih kalau ujung-ujungnya kita harusnya malu ya sama temen ya. Kalau misalnya teman lo puasa terus lo enggak gitu, dan alasannya tidak kuat gitu loh. Iya benar banget, apalagi kan kalau bisa dibilang ya ini yang versi seriusnya sama di dunia ini coy gitu loh. Masya Allah. Tapi itu beneran deh. Iya kan. Itu ini kalau gue mau ngomong serius ya anak ya. Jadi waktu kapan gitu ya, gue pernah mau terus hamil 1 puasa. Nggak tahu, tergantung sih puasanya puasa Muhammadiyah atau puasa itu ya. Tapi kalau nggak salah puasa pemerintah kan salah satu nasi kita puasa nih kayak gitu loh. Iya benar. Jadi ada satu rumah, gue nggak tahu di siapa juga, cuman kayak rumahnya itu dalam kondisi kayaknya lagi berkabung gitu kan, kayak ada yang meninggal di hari itu. Iya. Di situ gue sedih, gue Ramadan. Tapi dia nggak ngerasain, atau misalnya kayak tar malam dia sahur nih, tapi dia nggak ngerasain gitu kan. Iya paham banget lagi. Nah bener, misalnya kayak harusnya kan coba aja tahun lalu tuh gue puasanya full ya. Iya gitu. Itu jadi reminder juga tamparan kita buat Shushi Mitra ya, kayak kita harus bersyukur Allah kasih kita umur panjang ya tuh. Alhamdulillah gitu ya. Masa gak dimanfaatkan sebaik mungkin di bulan yang penuh berkah ini. Betul. Gitu ya. Dan ibaratnya kayak kamu kuatin aja Shushi Mitra, pasti bisa kok. Anggap aja kayak anak kos aja gak ada duit bisa gak makan. Bulan Ramadan gak dengerin Shushi FM? Yang bener aja, rugi dong. Lagi sahur bareng Nyaru. Nyaur seru di Shushi FM. Selamat pagi buat dengerin Ana dan juga Restu di Nyaru Nyahur seru. Shushi Mitra, gimana paginya, subuhnya ya? Kamu yang belum sahur mungkin bisa diangsur ya tuh ya. Iya betul. Apalagi kalau misalnya kamu tipikal yang bikin sahur gitu kan. Yang bikin sahur. Bikin masakan sahur lah ya. Takutnya nanti kalau buat sahur gitu kan. Iya udah kebablasan subuh gitu ya. Nanti kalau misalnya tiba-tiba gak jadi puasa gimana? Gak jadi sahur, maksudnya gak jadi sahur terus ngerasa kayak aduh aku gak kuat puasa, aku mau batalin aja deh gitu loh. Itu kan sering terjadi gak sih sama anak-anak dulu? Iya benar banget. Soalnya gue pernah dulu itu juga pengen batalin puasa. Kalau lo kan masih niat gitu ya kayak naruh ke gelas dulu. Nah gue tuh tipikal kalau ngebawa tuh harus total gitu kan. Jadi gue gak boleh meninggalkan jejak apapun. Iya. Misalkan kalau misalnya ciri khasnya anak kecil puasa itu kan nggak enak kayaknya bibir kering gitu kan. Iya, nah ini kalau sampai bibir gue lembab, gue ketahuan nih. Kenapa bibir gue lembab nih gitu kan. Jadi akhirnya kalau gue kan minumnya
pakai teko. Nah itu gue langsung ke teko gitu loh. Tapi nggak kena mulut, jadi mulut gue tetap kering gitu kan. Cuman jiwa gue tuh udah kayak lega banget gitu loh. Nah tapi pernah ada momennya gue pengen ngebatalin kan. Cuman takutnya tuh kayak kalau gue ketahuan nih pasti ujungnya dibanding-bandingin nih sama anak orang gitu kan. Bener. Itu kan gak enak banget ya sih buat anak-anak gitu. Iya, karena gimana ya? Karena kita waktu kecil itu rasanya kalau di-compare sama orang lain gitu ya, sama bocil-bocil yang seusia kita, yang mereka tuh lebih gitu puasanya. Betul. Gitu. Kita ngerasa minder gitu loh tuh, kayak ngerasa insecure gitu ya. Ya walaupun sebenarnya kayak masalah kita juga enggak sih siapa suruh batalin puasa gitu kan. Bener. Kalau gue takut tuh ya karena kalau dulu gue sama adik gue yang cewek ini jarak umurnya kan gak terlalu jauh ya. Oh iya. Nah adik gue tuh dari TK mau udah full. Gue sampai SD yang bolong-bolong kan. Pasti sering dibandingin gak sih tuh pasti sama orang tua ya. Kayak lihat tuh si Nadia gini, Nadia gini. Masa Nadia udah kuat puasanya, belum. Itu tuh gak enak banget. Akhirnya makanya gue bohong untuk itu kan. Bohong tapi tujuannya kayak kalau kayak gini mulu gue gak bakal kuat puasa ya gitu. Iya benar, mungkin jadi pelajaran juga buat Sushi Mitra ya kalau misalnya punya anak gitu share untuk puasa. Iya kali ya. Iya bener kan, jadi kayaknya bohong jadinya kan. Bener. Jadi kayak gak dapet hikmah dari puasa ya kan. Iya bener, gak dapet esensinya dari puasa itu apa gitu. Sedap. Kayak si paham banget tuh anak kecil sama esensi ya. Tapi kalau ngomongin tentang gak jadi batal puasa sebenarnya sih banyak ya alasan seorang anak kecil tuh gak jadi batalin puasa ya Ana ya. Iya benar banget. Salah satunya tuh kalau misalnya puasa semua permintaan tuh bakal diturutin. Biasanya kan mungkin salah satu cara orang tua memotivasi kan kayak kamu kalau puasanya full nanti mau beliin mainan loh gitu kan. Iya, itu bener. Kali ya salah satu yang bikin gak jadi batal puasa. Iya sebenarnya kalau gue iya banget ya tuh ya. Kalau gue bukan dalam bentuk benda tapi dalam bentuk THR. Gitu. Jadi kecil udah paham duit ya. Iya udah paham duit, udah money oriented ya. Asik. Emang rencana lu waktu kecil lu mau beli apaan sih sampai lu money oriented banget? Kalau gue dulu kayaknya kayaknya setiap tingkatan sekolah gue tuh beda-beda tuh, beda-beda pengennya gitu. Iya. Itu sampai umur berapa lu masih dimotivasiin untuk dapat duit? Kayak SMP deh. Sampai SMP tuh masih yang kayak, karena gini orang tua gue tipikal yang sebenarnya gak baik ya tapi kenapa? Kayak misalnya apabila gue mengerjakan sesuatu dengan maksimal dengan totalitas pasti akan diberikan sebuah reward gitu loh tuh. Nah kalau gue dulu memang sama abang dan adik gue tuh kalau puasa kita itu full 30 hari gitu ya, full lah 1 bulan itu pasti bakalan dapat THR yang 2 kali lipat gitu loh, lebih gede gitu loh tuh. Itu maksudnya emang orang tua lo udah nargetin dari awal THR tahun ini segini ya, tapi kalau full segini gitu. Iya benar. Oh iya. Kayak setiap bulan Ramadan tuh pasti udah dikasih tahu di awal Ramadan nanti kalau misalnya puasanya full gini bakalan dapat segini. Terus juga kayak tunjangan ya, ada tunjangannya tuh kalau misalnya gue terawihnya full juga bakalan dapet lagi gitu loh tuh. Gue mau tuh jadi keluarga lo juga. Tapi sekarang udah berlaku, udah pada gede gitu kan, mungkin udah jadi kewajiban juga. Apalagi tunjangannya selain itu ada lagi nggak? Atau itu aja? Mungkin bantu orang tua ya. Cuman itu nggak banyak banget sih. Itu kayak ada kewajiban sebagai anak gitu ya. Nyabut uban? Iya banget lagi. Tapi dulu pernah diupahin sama papa gue kan. Satu uban itu 5.000. Gede banget itu. Gede banget. Itu gede banget. Dulu gue satu uban masuk pas 1.000 gitu loh. Berjaman ya Syai. Iya. Gue lupa banget lagi. Iya sih. Tapi ya emang tuh mungkin cara orang tua lu buat motivasi. Iya benar. Walaupun nggak baik sebenarnya ya. Iya. Tapi itu sampai di umur berapa untuk kayak papa nyokap bokap lu untuk kayak udah kita nggak ada lagi dua-duaan kayak gitu. Ada statementnya dulu nggak gitu loh? Sebenarnya waktu SMP itu udah kelar gitu loh, kayak udah nggak ada lagi yang kayak gitu karena mungkin orang tua gue merasa itu udah gitu berpuasa full 1 bulan Ramadan gitu kan. Cuman kalau sampai sekarang karena gue masih kuliah ya tetap dikasih THR, cuman nggak ada 2 kali lipatnya kayak dulu lagi, kayak normal aja lah gini. Tunjangan juga udah nggak ada. Udah tidak berlaku gitu ya. Padahal kalau dibilang sih beban kerjanya masih banyak yang sekarang ya daripada yang dulu ya. Iya, kalau gue juga nggak ngerti deh kenapa ya orang tua atau mungkin kayak om tante gitu kalau ngasih THR makin gede tuh makin kecil, padahal kita makin gede tuh makin butuh duit loh. Iya bener banget lagi. Kan? Iya. Padahal mah kecil kita ini ya THR-nya bukan untuk kita ya. Bener, kayak ada investasi bodong juga biasanya. Investasi kan bodong. yang kayak biar mama yang pegang gitu kan. Abis itu kayak nggak tahu aja lagi kemana tuh duit gitu kan. Iya, dari mana mah.
Mama aja pegang dulu. Tenang aja lah nanti. Apa yang kamu mau gitu. Iya benar kamu bilang itu juga lagi. Iya benar kan. Tapi ya udah sekarang kita udah megang uang juga gitu kan. Iya benar ya. Dan harus puasanya harus full juga Sushi Mitra. Jangan cuman karena kenapa ini kagak mau nyala ya. Jangan sampai karena karena udah gede udah ngerasa kayak aku udah gede deh kayaknya nggak apa-apa deh kalau batal puasa tuh nggak boleh juga ya. Nggak boleh juga. Udah harus gede. Betul harus dibiasain untuk puasanya nggak nyala ini lagu ya. Kenapa ya? Kenapa gitu ya? Nah harus bersabar ya. Repot ya, kaget juga nih. Iya, Astagfirullahaladzim. Tapi kamu tuh aja konsenin kita Sushi Mitra di program apa kita ya, Ana ya? Di Nyaru seru sampai jam 6 pagi. Betul. Okay. Karena kita masih bakal nemenin kamu Sushi Mitra sampai kelar di jam 6 pagi. Bulan Ramadan gak dengerin Sushi FM? Yang bener aja, rugi dong. Sushi 96.1 FM Family Freedom. Sahur bareng Nyaur seru di Sushi FM. Sandi Sandoro Sushi Mitra dengan malam biru. Kalau sekarang sih udah agak subuh ya, jadi udah nggak sebiru hitung ya. Iya nggak sih anak? Iya kelihatannya sih ngebiru kan, tapi masih gelap sih. Gelap kayak sampai ditapin. Gue nggak tahu sih ini jam berapa sebenarnya. Iya benar. Tapi pasti sekarang udah sahur Sushi Mitra, jadi pastiin kamu sahur di hari ini jangan sampai nggak puasa ya. Iya benar banget, kayak kasihan banget nggak sih kayak udah gede tapi nggak puasa tuh malu sama bocil-bocil komplek ya. Iya loh bener ya. Iya kan. Karena kayak anak-anak kecil aja tuh pada puasa, tapi orang-orang dewasa kayak nggak puasa tuh kayak apa alasan lo gak puasa ya. Iya kan? bener banget, apalagi yang mokel itu artinya gue ketemu itu di media sosial tapi gue gak tahu artinya. Aduh gue kemarin nemu lagi Itu singkatan. Itu singkatan. Ini mokel itu artinya menolak kelaparan. Astaga Tuhan. Kocak banget ya singkatannya. Iya coy. Menolak kayak kelaparan. Karena gue ngeliat itu kan di komentar-komentar TikTok gitu kan. Wah mokel atau ada yang konten-konten mokel ini. Jadi apalagi sih ini perasaan gue kayak hampir 24 jam main TikTok tapi gue nggak tahu lagi. Gitu. Gue awalnya nggak tahu tuh, cuman ketemu di FYP TikTok gue kan. Apa sih mokel? Gue baca tuh, gue bener-bener scroll kayak sebenarnya bisa dilihat di Google ya, iya kan. Dia bilang kayak males aja gitu. Sama mokel tuh menolak kelaparan ya. Iya. Dan itu kan wajar banget sebenarnya kalau puasa nggak sih? Maksudnya kalau untuk kelaparan tuh wajar pas puasa. Iya memang itulah esensinya puasa itu lapar gitu. Tapi itu bisa cuma lapar haus itu mungkin banget terjadi. Enggak, itu pasti terjadi. Cuman kalau bisa dibilang kayak melawan banget tuh kayak di awal-awal aja. Di awal aja tuh bener tuh di awal-awal rasanya kayak pressure banget. Ya Allah haus banget. Bener. Gue itu kan tipikal yang asam lambung kan. Jadi di awal 1-2 hari tuh kayak bener-bener itu menguji iman gue banget itu loh. Iya benar-benar. Sakit ya Allah kayak gitu loh. Tapi ujungnya baik-baik aja sih. Iya gitu cembung loh. Ya cembung. Cembung. Kalau kata Putih cembung. Emang ada aja istilah Putih ini ya cembung. Iya, cewek asam lambung. Dia tuh udah deh. Oh cewek asam lambung. Gue kira acem lambung. Kayak gemoy gitu. Tapi ya wajar sih kalau ujung-ujungnya kita harusnya malu ya sama temen ya. Kalau misalnya teman lo puasa terus lo enggak gitu dan alasannya tidak kuat gitu loh. Iya benar banget, apalagi kan kalau bisa dibilang ya ini yang versi seriusnya sama di dunia ini coy gitu loh. Insyaallah. Tapi itu beneran deh. Iya kan. Itu ini kalau gue mau ngomong serius ya Ana ya. Jadi waktu kapan gitu ya gue pernah mau terus hamil 1 puasa. Nggak tahu tergantung sih puasanya puasa Muhammadiyah atau puasa itu ya. Tapi kalau nggak salah puasa pemerintah kan salah satu nasi kita puasa nih kayak gitu loh. Iya benar. Jadi ada satu rumah, gue nggak tahu di siapa juga, cuman kayak rumahnya itu dalam kondisi kayaknya lagi berkabung gitu kan, kayak ada yang meninggal di hari itu. Iya. Di situ gue sedih, gue Ramadan. Tapi dia nggak ngerasain, atau misalnya kayak tar malam dia sahur nih, tapi dia nggak ngerasain gitu kan. Iya paham banget lagi. Nah bener, misalnya kayak harusnya kan coba aja tahun lalu tuh gue puasanya full ya. Iya gitu. Itu jadi reminder juga tamparan kita buat Sushi Mitra ya, kayak kita harus bersyukur Allah kasih kita umur panjang ya tuh. Alhamdulillah gitu ya. Masa gak dimanfaatkan sebaik mungkin di bulan yang penuh berkah ini. Betul. Gitu ya. Dan ibaratnya kayak kamu kuatin aja Sushi Mitra, pasti bisa kok. Anggap aja kayak anak kos aja gak ada duit bisa gak makan. Bulan Ramadan gak dengerin Sushi FM? Yang bener aja, rugi dong. Trizas, your favorite radio. Trizas, the best radio in West Sumatra. Trizas, radio orang Padang, Sushi FM Family Freedom.
FM. Sushi Mitra mau milih tempat berbuka puasa tapi kadang suka ngerasa bosan karena tempat bukberang gitu-gitu aja. Nah, kamu harus cobain berbuka puasa di Truntum Hotel. Betul banget Sushi Mitra, karena cuma dengan harga Rp150.000 per orang, kamu bisa cobain semua keseruan berbuka puasa di Truntum Hotel. Bener banget Sushi Mitra, ada berbagai macam menu yang bisa kamu coba ya. Dimulai dari sup, main course, sayuran, bahkan sampai takjil Sushi Mitra. Dan tahu nggak Sushi Mitra, ada yang unik nih. Kamu bisa racik sendiri minuman berbuka kamu dengan pilihan dessert yang disediakan. Dan kamu bisa nikmatin kebab sawarna. Lokasinya strategis banget, parkiran dan masjidnya luas. Terus juga banyak ruangan private yang bisa kamu pilih untuk 20-500 orang. Bener banget Sushi Mitra. Selain itu, setiap pemesanan untuk 10 orang akan mendapatkan gratis 1 paket berbuka. Kalau kamu yang pengen pesan, kamu bisa langsung hubungi 075135 atau ke 0811669090. Info lebih lanjut bisa kamu cek di Facebook, Instagram, Twitter, dan di TikTok @truntum_padang. This is Sushi Double 9.1 FM, The Fabulous Rhythm. Bulan Ramadan gak dengerin Sushi FM? Yang bener aja, rugi dong. Bulan Ramadan gak dengerin Sushi FM? Yang bener aja, rugi dong. Double 9.1 Sushi FM. All the hits. Sahur, sahur. Sahur, sahur. Kamu lagi sahur bareng Nyaru. Nyaur seru di Sushi FM.